Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ramita dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari COVID-19 ini. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan sebuah kisah yang mudah-mudahan kisah ini bisa diambil ibroh darinya. Kisah sahabat Nabi yang miskin tapi taat beribadah kepada Allah, tapi di akhir hayatnya tidak sesuai dengan awal kehidupannya. Bagaimana kisahnya? Yuk tonton dan simak video berikut ini. Sebelum kaya raya setelah minta didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan Salabah bin Hatib sangat miskin, namun ia sangat taat beribadah kepada Allah. Sebagaimana diceritakan dalam Asbabun Nuzul Quran Surat At-Taubah 75-76, diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwa Salabah selalu rajin pergi ke masjid siang dan malam. Dikutip dari terjemah kitab Duratun Nasihin, kening Salabah bahkan sampai kasar seperti lutut unta, karena seringnya bersujud di atas tanah dan batu. Pada suatu hari, dia keluar dari masjid tanpa berdoa dan sholat sudah terlebih dulu seperti biasanya. Melihat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Salabah, "Mengapa engkau melakukan perbuatan seperti orang-orang munafik yang tergesa-gesa keluar masjid?" Kata Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku keluar karena aku dan istriku hanya mempunyai selembar kain saja. Karena itu aku terburu-buru pulang agar kain ini bisa dipakai sholat oleh istriku. Maka dari itu, doakanlah aku agar Allah mengaruniai aku harta," jawab dan pinta Salabah. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya, "Wahai Salabah, sedikit yang engkau syukuri adalah lebih baik daripada banyak yang tidak engkau kuat menanggungnya," katanya. Setelah itu, Salabah datang lagi kepada Rasul dan kembali meminta hal yang sama. "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Dia memberiku harta," katanya lagi. Mendengar itu Nabi langsung kembali menasihati kepada Salabah. "Tidakkah engkau Salabah, mencontoh Rasulullah sebagai teladan yang baik? Demi Allah yang jiwaku dalam kekuasaannya, seandainya aku menghendaki gunung-gunung itu menjadi emas dan perak, niscaya akan terjadilah," jawab Rasulullah. Namun untuk ketiga kalinya, Salabah datang kembali kepada Rasul dan meminta didoakan kembali agar mendapatkan harta dari Allah. "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar mendapatkan harta. Niscaya demi Allah yang telah mengutus baginda dengan kebenaran sebagai seorang nabi, sesungguhnya jika Allah mengaruniai aku harta, maka aku pasti akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya," kata dan janji Salabah. Maka mendengar itu, Nabi akhirnya mendoakannya, "Ya Allah anugerahkanlah harta kepada Salabah," doa Nabi. Maka setelah itulah, Salabah yang memelihara kambing benar-benar mendapatkan harta berlimpah. Ternak kambingnya berkembang hingga memenuhi lembah kota Madinah dan ia akhirnya pindah keluar kota Madinah hingga ia tak lagi pernah datang sholat berjamaah dan sholat Jumat. "Celakakah Salabah?" kata Nabi setelah tahu dari sahabatnya tentang Salabah. Dua orang utusan Nabi datang ke Salabah untuk menarik zakat, namun kurang diperhatikan Salabah. Ia tak sudi membayar zakat, dan akhirnya ketika ia sadar diriwayatkan zakatnya telah tertolak oleh Allah, Rasulullah dan sahabat Rasulullah. Salabah meninggal dunia di masa Khalifah Utsman dengan zakat yang selalu tertolak. Wallahu a'lam. Demikianlah video singkat berkaitan dengan kisah ibroh ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua dan semoga Allah mudahkan kita untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah. Jangan lupa bantu channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat dan agar banyak yang mengambil manfaat dari kisah ini. Amin ya robbal alamin.